Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Yan, nama saya Julian Agila Biriti. Saya eh, eh, salah satu mahasiswa eh, sedang melakukan skripsi yaitu dengan pembimbingnya dengan Bapak Pak Yan Sofyan. Sebelumnya saya ini mahasiswa lanjutan Pak ya waktu itu saya ngechat Bapak. Saya mohon maaf Pak, waktu itu saya pengen mengirim demo aplikasinya ternyata aplikasi saya ada yang error dan saya baru perbaiki baru hari ini clear Pak. Alhamdulillah. Nah ini saya akan menemukan aplikasi saya Pak. Bentar ya Pak ya. Ya, nantinya Pak ya. Nah, sini tampilan awal website saya Pak. Sesuai dengan judul saya yaitu sistem mendukung keputusan untuk memilih lokasi lahan perumahan yang layak dibangun menggunakan metode smarter dan fungsi Zugino. Nah, smarter ini adalah metode di mana nanti ada pembuatan dan perankingan, Pak. Nah, fungsi Zugino sebagai pembanding. Ini kita untuk menentukan lahan, Pak. Saya jelasin ya, Pak ya dari awal ya, Pak ya. Di sistem saya ini nanti ada 3 nih, Pak, yaitu admin, surveyor, dan direksi, Pak. Nah, masing-masing level ini mempunyai tugas masing-masing, Pak. Masing-masing ini mempunyai tugas masing-masing dan aksesnya masing-masing. Oke, pertama kita masuk dulu, Pak ya. Kita masuk admin. Nah, ini selamat datang di admin. Nah, ini adalah admin nih, Pak. Admin ini tugasnya itu hanya menambah user atau menambah level yang ingin mengakses sistem ini. Yang kedua, admin ini nanti yang menghitung dalam artian menghitung lahan untuk perumahan yang ada di lahan yang ada di data-data ini, Pak. Jadi nanti si admin ini dia itu ngecek datanya dari si surveyor, Pak. Nah, surveyor itu nanti tugasnya dia masukin data lahan. Nah, nanti tugasnya si surveyor ini hanya memasukkan data lahannya aja nih, Pak. Nanti yang ngitung adalah admin. Nah, admin nanti selesai menghitung semua data lahan yang udah dikasih dari surveyor, dalam artinya sudah diupload ke website ini. Nah, nanti si admin ini akan membuat laporan untuk si direksinya untuk melihat hasil dari data-data lahan yang udah dikasih sama surveyor. Nah, nanti direksi yang lihat itu Pak, berbentuk laporan, begitupun juga outputnya. Nanti bisa jadi perbandingan untuk developer atau direksi ya Pak ya, untuk menentukan lahan mana sih yang sesuai dengan kriteria kita yang ada, yang bisa kita bangun rumah. Nah, di sini fitur-fiturnya itu, di admin itu saya jelasin ya Pak, satu-satu. Pertama admin. Admin ini ada user, kriteria, lahan, spesifikasi, dan metode. Nah, di mana di sini ada kriteria ini Pak. Nah, kriteria ini ada 6 Pak. Ini sesuai dengan dari saya riset di kantor saya sendiri Pak. Saya bekerja. Sini ada pembayaran tanah, sertifikat tanah, fisik tanah, lokasi, akses jalan, dan ukuran. Apa sih misalnya contoh yang dimaksud dengan pembayaran tanah? Pembayaran tanah itu kita ada 3 kriterianya, Pak. Nah, 3 kriterianya yaitu yang paling bobot paling tinggi itu, Pak, termin. Termin. Karena kalau untuk perumahan ya dibilangnya rada sulit juga, Pak, kalau untuk beli tanah cash gitu ya, Pak, ya. Karena kan sistemnya kan cash flow. Jadi kita harus muter juga tuh, Pak, dananya. Nah, cocoknya itu yang pertama kalau di perusahaan kami mencari lahan dengan yang paling utama pembayaran tanahnya, Pak. Pembayaran tanahnya bisa ditermin. Jadi dalam artian ditermin itu eh, jangka waktu jangka, Pak, jangka panjang lah ibarat kata. Jadi dalam 1 tahun bisa dilunasin tanahnya itu dengan kita DP dulu. Kalau misalnya yang kedua itu lunas. Nah, lunas ini cukup berat sih Pak. Kalau menurut di kantor kita itu bobotnya paling rendah. Soalnya kalau lunas itu
nyari cash flow-nya nanti sulit lagi gitu, Pak, kalau dari dalam perusahaan saya. Jadi rata-rata emang nyarinya per min. Nah, yang ketiga ini nyarinya itu yang aduh tadi apa, cicil. Nah, yang ketiga ini ada cicil nih, Pak. Nah, kalau dicicil itu nanti pembayarannya sama, Pak. Cuma lebih ke Eee, lebih panjang gitu Pak waktunya kalau dicicil kan ibarat kata bayar tanah kita DP dulu tanahnya, kita ambil dulu sertifikatnya, pecah dulu nanti di notaris. Nah, kalau sudah pecah baru nanti kita bikin perjanjian untuk pelunasannya kapan, dicicilnya setiap kapan. Nah, untuk kalau sertifikat tanah, itu yang paling bobot paling tinggi itu adalah SHM Pak. Yang kedua, eee, SHGB, yang ketiga AJB Pak. Nah, di mana-mana kalau untuk perumahan kan kita SHM Pak ya. Kalau kalau SHGB kan kalau nggak salah dia untuk pembangunan ini, apa, apartemen SHGB, Pak. Ya, untuk kalau nah, yang ketiga ini ada fisik tanah, Pak. Fisik tanah itu kita ada 3 kriteria juga, Pak, yaitu ada, datar, miring, dan agak miring. Nah, tergantung sesuai dengan, yang paling utama sih, datar sih, Pak. Kalau dimasuk kriteria bobotnya paling tinggi itu datar. Yang kedua itu, agak miring. Dalam artian kalau agak miring kan Eee, untuk menyesuaikan set plan-nya nanti kan agak sulit juga, Pak. Dalam artian kalau perumahan kan butuh namanya set plan, Pak. Nah, di situ untuk, apa, untuk membangun rumah-rumahnya tuh kira-kira dari luas 3 hektar ini tuh kira-kira bisa dapat berapa unit sih dengan tanah yang agak miring sendiri, belum tambah nanti fasum-fasumnya, terus segala macam. Yang keempat adalah lokasi, Pak. Lokasi itu di mana kita ada 3 kriteria juga, Pak, lokasinya. Lokasinya itu pinggir kota, pedesaan, dan pusat kota. Yang paling utama sih ya namanya perumahan yang kita nyarinya pasti yang dekat dengan pusat kota lah. Nah, pusat kota ini bobotnya juga agak tinggi juga nih, Pak, lebih tinggi dia daripada 2 bobot yang ini nih, yang tadinya si siapa, eee, pinggir kota dan pedesaan. Nah, bobotnya yang paling tinggi adalah pusat kota, Pak, sesuai dengan, kriteria yang diberikan dari perusahaan. Akses jalan, Pak. Nah, dalam artian dari akses jalan ini kita juga mempunyai 3 Pak, 3 kriteria, yaitu satu cor, kedua aspal, ketiga masih tanah, Pak. Begitupun juga yang awal, yaitu cor, Pak. Jadi dalam artian tanah cor itu, lokasi lahan ini pasti ada yang banyak namanya akses jalan kan. Nah, akses jalannya itu di sekitaran lahan itu tuh apa? Kalau misalnya dia sudah aspal, jalan depannya, atau misalnya masih tanah liat, masih dalam pedesaan, atau sudah cor. Nah, begitupun juga akses jalan ini bobotnya yang paling tinggi di kriteria ini adalah yang dicari adalah cor, Pak. Yang kedua aspal, yang ketiga tanah liat. Masing-masing ini bobotnya yang paling tinggi itu yaitu si cor ini. Masuk ke ukuran, Pak. Ukuran lahan. Oke, kalau ukuran lahan perusahaan juga memiliki kriteria, Pak, di mana di bawah 2 hektar itu tidak masuk dalam kriteria untuk pembangunan lokasi perumahan. Jadi yang dicari, 2 hektar ke atas, Pak. Kalau 2 hektar ke bawah udah pasti bakal ditolak. Jadi nggak bakal masuk gitu loh, untuk kriteria yang ada di sini, Pak. Oke, setelah itu nah oke, satu lagi, Pak. Si admin ini dia tidak bisa nih, Pak, memasukkan data lahan. Nah, ini kan seperti ada data lahan ini nih, Pak, ya. Nah, ini data lahan nih, Pak. Data lahan yang ada di sini itu, sesuai dengan, data yang saya punya dari kantor saya, Pak, datanya. Admin itu tidak bisa, Pak, yang namanya memasukkan data lahan, yang hanya bisa adalah surveyor. Nah, surveyor itu, tugasnya itu nanti dia yang memasukkan data lahan, Pak. Nah, jadi dia nanti mengupload semua, lahan-lahan yang udah dia survei semuanya dari ya ruang lingkupnya sih di Bekasi Kota sih, Pak, ya. Bekasi Kota sama Kabupaten Bekasi. Itu nanti dimasukin ke sistem ini, Pak, nanti di-input sama si surveyor.
dimasukin semua data lahannya. Nah, ini nanti ada spesifikasi nih, Pak. Nah, spesifikasi ini nanti yang hanya bisa ngelihat itu adalah si admin. Nah, dalam artian si admin ini nanti dia yang menghitung, Pak. Admin ini nanti tugasnya dia yang menghitung semua data yang sudah dimasukkan oleh surveyor tadi, Pak. Data-data lahannya. Nah, ini yang sudah dimasukkan sama si surveyor tadi, Pak. Lokasi lahannya, fotonya, ukurannya, akses jalannya, lokasi pusatnya di mana, fisik tanahnya apa, sertifikat tanahnya apa, pembayarannya dia gimana. Nah, itu semuanya itu tadi dimasukin dari si surveyor. Nah, ini kita jelasin admin dulu ya, Pak. Sudah masuk ke spesifikasi, nanti masuk ke si admin ini nanti bisa ngitung, Pak. Nah, nanti dia bisa menghitung semua data lahan yang ada yang sudah dimasukkan sama si surveyor tadi, Pak. Menggunakan metode Smarter dan fungsi Sugeno. Nah, ini spesifikasi lahannya. Nah, ini perhitungannya ini, Pak. Perhitungan dari Smarternya. Nilai bobot kali nilai alternatif. Di sini nih ada nilai 10 nih. Apa sih nilai 10? Nah, 10 itu adalah bobot kriteria ukuran, Pak. Nah, 60 ini ada nilai alternatif ukurannya. Ukurannya dalam arti tadi masuk ke kriteria tadi, Pak. Nah, nanti si admin ini yang menghitung nih, Pak. Nah, output-nya nanti itu adalah ini, Pak, yang hasil akhir ini. Nah, ini adalah nilai perhitungan dari si Smarter. Rankingan kan, Pak, pembobotan ya. Rankingan. Jadi nanti tetap yang paling ini diolah, Pak, dihitung nanti, Pak. Sesuai dengan data yang dan kriteria yang ada pembobotannya gimana. Nah, ini juga Fuji nih, Pak. Nah, kan Fuji itu kan saya mengapa menggunakan Fuji, yaitu Fuji itu ya karena untuk perbandingannya, Pak. Jadi nanti ada komparasi dua dari metode itu, Pak. Untuk hasil outputnya si direksi ini, Pak. Nanti direksi tinggal milih. Kalau misalnya pakai lahan ini, pakai yang Smarter ini, dia itu outputnya berapa sih paling tinggi yang sesuai dengan kriteria kita. Begitupun dengan Fuji. Fuji berapa sih kalau kita pakai perhitungan ini, nanti nilainya berapa? Apa yang harus kita iniin gitu. Oke, untuk admin udah selesai, Pak ya. Kita masuk ke surveyor. Kita masuk ke surveyor. Oke, nah di sini user surveyor itu ya tadi, Pak, kita balik lagi. Tugasnya itu dia hanya mengupload semua data yang dia punya. Berarti dia tugasnya surveyor kan dia mensurvei lahan nih, Pak, untuk mencari lahan yang sesuai dengan kriteria yang ada di PT Alma Aji Propetindo ini. Nah, ini kan dia kasih tahu nih kriterianya apa, nah lahannya nih. Nah, di sini nanti dia bisa masuk nih. Ini adalah data di mana si surveyor itu sudah diupload, Pak, data lahan-lahannya. Nah, begitu. Nah, kita create di sini. Nah, di sini nama lahannya apa, terus deskripsi lahannya apa, misalnya Alma Residen Propetindo lahan di Kampung Bogor, itu dengan di Kabupaten Bekasi Utara. Harga tanya berapa nih? Pastikan yang namanya surveyor itu kan pastikan dia langsung ketemu dengan pemilik tanah. Begitupun ada juga, Pak, yang ketemu dengan dalam artian yang dibilang biong. Kalau biong kan dibilangnya calo ya, Pak. Calo. Misalnya harganya dia berapa nih? Luas tanahnya berapa? Ukurannya gimana? Pastikan nanti dia ngeliat di sertifikatnya, Pak. Nah, begitupun gini, Pak. Sertifikat tanah itu kan kita tidak bisa ya, Pak, ya, namanya kita memfoto atau mengfotokopi sertifikat itu, Pak, ya. Jadi dalam artian karena yang sebelum-sebelumnya kita pemilik tanah itu takut gitu, Pak, takut
diduplikat sertifikatnya karena udah banyak sekali gitu Pak yang namanya duplikat sertifikat tanah gitu. Udah nggak ini gitu, udah nggak asing gitu. Jadi, ngelihatnya, dicatat aja gitu Pak. Misalnya sertifikatnya, dia apa misalnya, ACB atau SHM, terus nanti, luasnya dia berapa, di situ nanti kita catat. Kita nggak bisa yang namanya foto atau apa, nggak bisa Pak. Soalnya rata-rata yang sudah diinin sama surveyor tuh, eee, cuma by catatan saja gitu loh, Pak. Cuma kalau untuk foto lahannya, akses jalannya, terus nanti ininya apa, lahannya gimana, itu ada semua, Pak. Nah, itu tinggal foto. Nah, itu datanya di situ, Pak, kita ambil. Terus ukurannya gimana, dia sampai berapa. Nah, ini by data juga nih, Pak, kalau ini, Pak. Kalau ini kan kita langsung lihatnya dari sertifikatnya itu. Begitupun dengan akses jalannya, dia tanah liat, aspal, nanti kita foto, kita masukin datanya kemarin, nanti ada Pak di-upload. Terus lokasinya gimana dia, di pinggir kota atau pedesaan atau pusat kota. Terus sertifikat tanahnya, dia SHM, AJB atau SHGB. Nah, pembayaran tanahnya gimana. Jadi sebelum biasanya kan kalau supplier kan, ngecek dulu nih gimana gimana gimananya. Kalau misalnya, eee, bisa diajak kerjasama pemilik tanahnya, ya udah tetap yang paling, utama itu adalah termin termin, Mbak. Jadi kita DP dulu, pemilik tanahnya dia minta misalnya, 25% per meternya harganya 600, luas tanahnya misalnya 3 hektar, 600 kan, berarti kan sekitaran 600 juta lah kita harus DP. Nah, setelah itu kita bawa sertifikatnya Pak, bersama miliknya ke notaris nanti kita pecah dia Pak, sertifikatnya, kita pecah. Nah, setelah itu nanti kita bikin perjanjian, akan dibayarkan lunas dalam 1 tahun ke depan. Nah, di sini nanti bisa cospel nih Pak, jadi foto-foto data-data yang kita punya, data-data dari surveyor punya, dia foto akses jalannya, foto, tanahnya atau apa yang memiliki ya yang begitu penting sekali lah yang harus banget dikasih tahu lahan-lahannya tuh yang di mana aja. Yang paling utama sih, eee, akses sih, Pak. Akses, terus sama, eee, lahannya dia ada di mana, perkebunannya di mana, dekat sama mana, dimasukin di sini nih, Pak. Nah, tugasnya surveyor udah selesai nih, Pak. Dia cuma untuk masukkan data lahan aja. Sama dia harus ngeliat kriterianya. Kriterianya yang sini yang udah dikasih tahu, yang dibuat sama admin. Itu kita lakukan, kita masuk ke direksi, Pak. Direksi dalam artian juga, beliau itu sebagai developer juga lah, Pak. Nah, si direksi ini dia hanya bisa, eee, melihat atau dalam artian, melihat hasil perhitungan yang sudah dihitung oleh si admin lagi tugasnya. Nah, seperti ini. Jadi si direksi ini nggak bisa Pak masukin data-data lahannya, dia ngecek-ngecek apa, dia, edit-edit, dia nggak bisa. Tugasnya hanya melihat laporan atau output yang sudah dibuat oleh si adminnya tadi. Begitupun dengan tugasnya si software tadi, masukin data lahan, setelah itu, setelah di-input data lahannya, langsung ke admin. Nah, admin itu nanti dia menghitung Pak, semuanya kayak gimana, data-data lahannya sesuai dengan bobot yang ada dan kriteria yang ada. Perhitungannya menggunakan Smarter dan Fujizugeno. Nah, ini nanti bisa di nih, Pak. Nah, jadi si direksi ini tuh punya laporan gitu yang
dia bisa nganalisa gitu, mana yang harus dibangun dengan sesuai dengan kriteria yang ada nih. Yang ini kita nih perhitungannya nanti nilainya berapa. Nah, begitupun masuk lagi lah ke sini Pak nanti. Yang tertinggi yang bisa masuk untuk dibangun perumahan itu ya masuknya dalam perankingan ini. Nah, nanti tinggal direksi nganalisa lagi. Kira-kira mana nih sesuai dengan nilai yang ada di sini. Tetap nanti paling atas itu adalah nilai hasil akhir Pak, outputnya. Nah, ini outputnya nih Pak, dari nilai smarter ini. Begitupun dengan fungsi Zugeno-nya. Nah, begitu Pak. Ini sekian dari aplikasi saya Pak. Udah saya jelasin semuanya. Nanti saya minta tolong tanggapannya untuk aplikasi saya ini Pak. Ya, semoga nanti bisa lancar Pak sampai seminar isi sampai sudah akhir. Karena sebelumnya juga yang namanya musibah nggak ada yang tahu Pak waktu itu kena COVID. Jadinya terhambat skripsi saya Pak. Jadi ya, saya harus nambah semester lagi. Tapi nggak apa-apa lah, tetap semangat ya. Terima kasih Pak Yan Sofyan. Mohon maaf waktu itu saya hari Senin saya udah WA Bapak mau ngirim video demo saya, tapi terhambat gara-gara ada suatu masalah di aplikasi saya. Saya mohon maaf ya Pak Yan Sofyan. Demikian dari aplikasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.